everyone, welcome back to my channel and it's me Ivani. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu sehat, selalu bahagia dan dalam lindungan Tuhan saya harap. Teman-teman, hari ini video saya ditemani oleh bunyi rintik hujan di luar yang mungkin nanti akan masuk di dalam editan video. Ya nggak apa-apa, hujan berkat teman-teman. Teman-teman, today saya mau membawakan tentang tips bagaimana cara mengatasi kemarahan. Setelah saya mempelajari pranic healing, nanti teman-teman boleh cari, boleh googling pranic healing itu apa. Yang intinya adalah mempelajari ilmu energi, ditemui bahwa rata-rata orang yang memiliki, yang sekarang saat ini punya penyakit fisik, penyakit yang macam-macam, sebagian besar juga karena adanya energi kemarahan yang belum bisa diatasi. So, makanya sangat penting bagi saya untuk membagikan tips cara merilis kemarahan. Apakah kalian saat ini ada yang sedang marah, sedang dendam, sedang merasa energinya, emosinya sedang meluap-luap? Tonton video ini sampai selesai. Selama ini kita hanya mengenal dua macam cara mengatasi kemarahan yang umum ya, yaitu satu, dipendam. Dipendam ini adalah ketika kita merasa marah, maka kita telan sendiri, kita bersedih-sedih sendiri, lalu kita berusaha mencoba melupakan, tapi apakah kita benar-benar melupakan? Nggak tahu juga. Nah, yang kedua adalah dengan cara dikeluarkan. Rata-rata juga banyak yang bilang bahwa lebih baik energi kemarahan itu dikeluarin aja, karena kalau nggak dikeluarin nanti bisa jadi penyakit loh. Sebetulnya kalimat itu ada benarnya, tapi tidak sepenuhnya benar. Benar adalah kalau memang energi kemarahan masih ada di dalam diri kita, maka pada suatu saat nanti energi kemarahan ini dapat bermanifestasi menjadi penyakit. Dan bukan main-main, penyakitnya juga bisa menjadi penyakit yang serius tergantung tingkat energi kemarahan yang dipendam. Seram kan teman-teman? Nah sebaliknya, apakah betul dengan cara dikeluarkan itu merupakan teknik yang benar? Dengan cara meluapkan kemarahan kepada orang lain, bahkan kepada yang bukan yang membuat kita marah, atau bahkan kepada orang yang membuat kita marah, apakah itu betul? Kita akan bahas satu-satu teman-teman, plus dan minusnya. Yang pertama tadi adalah ketika kita mengalami marah, maka simpanlah sendiri energi kemarahan itu. Yang pasti jawaban ini adalah salah dan tidak boleh. Gak boleh menelan energi kemarahan sendiri, gak boleh nyesel-nyesel sendiri, kesel-kesel sendiri, itu sama sekali nggak boleh. Yang nomor dua, yaitu tadi adalah dikeluarkan. Dikeluarkan jika yang dimaksud dikeluarkan adalah berbicara baik-baik, berbicara dengan cara yang sopan dengan orang yang membuat kita marah, lalu mencari solusi, yes itu boleh banget. Tapi biasanya bukan itu. Yang orang bilang dikeluarkan itu artinya adalah meluapkan kembali rasa marah. No, itu nggak boleh. Itu berarti kita membuat masalah baru. Bisa saja ketika kita meluapkan kemarahan, maka yang ada adalah kembali menyakiti hati orang lain, siapapun itu. So, nomor dua sebetulnya tidak boleh. Jadi bagaimana dong Kak seharusnya cara mengatasi kemarahan yang benar dan tidak bermanifestasi menjadi penyakit? Ada caranya teman-teman. Ada beberapa cara, dan ini adalah cara yang memang berunutan harus kita ikuti. Yang pertama adalah mindfulness, di mana mindfulness itu berarti menyadari apa yang terjadi di dalam diri kita. Jadi ketika mengalami kemarahan, sebaiknya tidak kita keluarkan dengan cara meluapkan, juga tidak kita simpan, tapi kita mungkin langsung merenungi sendiri, langsung mencari waktu
uh, seketika itu juga boleh, atau misalnya kita mengalaminya siang, kita renungi di malam hari, boleh. Jadi saat ini juga kalau memang kalian merasakan ada energi kemarahan yang sudah lama atau bahkan yang baru tadi, langsung dipraktekkan saja teman-teman. Mindfulness adalah cara kita menyadari apa yang kita rasakan. Caranya ikuti saya ya. Oh ya, betul. Saya saat ini sedang marah. Saya sedang marah kepada si A. Saya bahkan mungkin kalian juga bisa katakan, saya sedang marah kepada diri saya sendiri. Itu juga bisa. Iya, saya marah. Begitu rasa marahnya. Kita menyadari rasa marah kita sendiri teman-teman. Lalu kita bilang pada diri kita sendiri, apa yang kalian rasakan di bagian-bagian tubuhmu ketika marah? Apa yang kalian rasakan di bagian kepalamu? Apa yang kalian rasakan di bagian tenggorokanmu? Apa yang kalian rasakan di bagian dadamu? Apakah dadanya berasa sesak? Apa yang kalian rasakan di bagian perut? Apa yang kalian rasakan di bagian sekujur tubuh? Apa kalian merasakan energi yang takut, marah yang meluap-luap? Nggak apa-apa, kalian rasakan saja, keluarkan pada saat itu. Keluarkan semua, diam, dan kalian boleh buka mata kembali, lalu bilang, selesai. Rasa marah itu keluar. Tapi Kak, kayaknya masih ada. Marah tergantung intensitas teman-teman. Maka dari itu, ketika rasa marah masih ada setelah itu, energi kemarahannya, ritual itu boleh diulangi sampai rasa marahnya hilang dari tubuhmu. Ingat teman-teman, tidak boleh kita pendam, juga tidak boleh kita lupakan. Yang boleh adalah dikeluarkan. Tips yang kedua adalah membacakan afirmasi memaafkan. Setelah tadi kita melakukan ritual, merasakan pikiran, merasakan energi kemarahan yang ada di dalam diri kita, yang kedua adalah melakukan afirmasi memaafkan. Hal ini berhubungan, jadi bukan artinya kita melakukan yang satu tidak perlu melakukan yang kedua, atau melakukan yang kedua saja, itu tidak, karena ini dua tips ini memang berhubungan. Nah, bagaimana afirmasi memaafkan itu? Afirmasi memaafkan adalah berulang-ulang kali mengatakan, saya memaafkan kamu, si A, atas kesalahanmu, atas semua yang kamu perbuat pada diri saya. Saya memaafkan, saya memaklumi. Saya tahu bahwa kamu juga adalah anak Tuhan, saya juga anak Tuhan, bahwa kita ada di dunia ini sama-sama anak Tuhan dan sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, teman-teman, jika seseorang yang membuat kita marah ini adalah saudara, adalah keluarga, bayangkanlah kalian juga tersenyum kepada orang tersebut, lalu bayangkanlah kalian memeluk dirinya dan kemudian saling tersenyum. Bagaimana jika yang kita rasakan ini adalah energi kemarahan terhadap diri kita sendiri? Kita merasakan rasa bersalah yang besar dan kita marah pada diri kita sendiri. Gampang teman-teman. Jadi afirmasi memaafkan itu kita balik untuk diri kita sendiri. Ikuti saya teman-teman, nanti afirmasi memaafkan akan saya tulis di description dan juga akan saya rekam pada afirmasi memaafkan di video saya selanjutnya ya teman-teman. Afirmasi memaafkan. Salam, saya memaafkan kamu. Bayangkan yang berdiri di depan kita adalah diri kita sendiri. Kita sama-sama anak Tuhan. Saya mengakui bahwa kamu bersalah, kita bersalah.
Dan saya memaafkan. Maafkan saya juga yang terlalu keras pada dirimu, pada diri saya. Mari kita sama-sama bertumbuh di dunia ini dan sama-sama hidup lebih baik lagi. Saya memaafkan kamu, kamu juga memaafkan saya. Lalu bayangkanlah kita memeluk diri kita sendiri. Setelah itu tersenyumlah. Selesai. Nah teman-teman, begitu caranya 2 tips memaafkan yang sangat-sangat perlu untuk dilakukan agar energi kemarahan tidak menempel pada diri kita selama bertahun-tahun. Bayangkan teman-teman, banyak sekali orang yang ketika diraba energinya, di dalam dirinya itu banyak energi kemarahan. Dan yang seram, yang maksud saya yang agak-agak susah adalah ketika kita raba bahkan tidak tahu lagi marahnya sama siapa karena sudah terlalu banyak energi yang menempel. Hal itu harus kita gali. Kita punya marah sama siapa, kita punya marah sama siapa, sampai tubuh kita bersih dari energi kemarahan dan kita pun akan menjadi lebih sehat. Nah Kak, kalau ada yang nanya, bagaimana ya caranya? Saya sudah melakukan 2 tips ini, tapi rasanya masih kesel nih. Rasanya saya masih belum bisa memaafkan. Ulangi teman-teman, ulangi lagi prosesnya, ulangi terus prosesnya sampai kita benar-benar ikhlas, sampai kita benar-benar memaafkan. Karena memang tidak mudah juga mungkin memaafkan orang lain. Tetapi saya yakin sekali teman-teman, kalau kita berusaha dan kita membiasakan hal ini dengan cara pikiran yang mindfulness, menyadari emosinya kita sendiri, nantinya ketika ada orang lain yang berbuat salah, yang membuat kita marah, akan mudah sekali untuk kita memaafkan. Sekian teman-teman. Kalau teman-teman punya pertanyaan seputar ini, teman-teman boleh tanya di kolom komentar teman-teman. Teman-teman juga boleh curhat ke saya di kolom komentar atau DM saya juga boleh. Demikian video saya hari ini teman-teman. Semoga video saya ini berguna bagi kalian semua. Dan kalian boleh share video ini ke banyak orang agar semakin banyak orang yang tahu caranya bagaimana mengatasi kemarahan. So teman-teman, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe karena akan banyak lagi tips-tips yang berguna lainnya. Juga jangan lupa like tentunya. Thank you very much for watching this video. Namaste. Bye. Oh yeah, bring you up. Yeah, come on.